Isu yang berembus dari kalangan purnawirawan TNI menggegerkan jagat politik nasional. Mereka mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Siapa sangka, nama yang dulu identik dengan Wali Kota Solo kini mengguncang pusat kekuasaan sebagai sosok Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya usulan itu, melainkan sikap tenang dari sang ayah, Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanggal 26 Mei 2025 menjadi titik awal kontroversi baru. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat resmi kepada MPR dan DPR RI, isinya usulan pemakzulan Gibran. Surat tersebut diteken oleh 4 tokoh besar Purnawirawan TNI, Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Mereka mengklaim memiliki dasar hukum dan pandangan konstitusional yang kuat. Bahkan mereka menyatakan siap jika diminta hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, DPD, atau MPR RI untuk menjelaskan lebih rinci isi surat tersebut. Namun, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan MPR saat berita ini mengemuka. Ketua MPR mengaku belum membaca langsung isi surat, meski DPR sudah mengonfirmasi telah menerimanya. Menanggapi gonjang-ganjing itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya buka suara pada Jumat, 6 Juni 2025, usai salat Idul Adha di Solo. Meski menyangkut anak kandungnya, Jokowi memilih sikap tenang dan netral. Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri, ujar Jokowi. Ia bahkan membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan Filipina, yang memilih presiden dan wakil secara terpisah. Pernyataan itu bukan hanya penegasan tentang proses pilpres, tetapi juga menyiratkan pesan konstitusional. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan hasil pemilu. Mungkin publik berharap Jokowi bereaksi keras. Namun nyatanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menyambut usulan pemakzulan anaknya dengan sikap santai. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa, ucap Jokowi dengan nada tenang. Baginya, surat dari Forum Purnawirawan adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Dalam negara demokratis, setiap kelompok warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi politik, termasuk usulan pemakzulan, selama tetap dalam kerangka hukum dan konstitusi. Meski bersikap terbuka terhadap dinamika demokrasi, Jokowi menegaskan bahwa pemakzulan bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru bisa dimakzulkan, jelasnya. Dengan kata lain, ada batas hukum dan ketentuan yang ketat untuk bisa memakzulkan pejabat negara di level tertinggi seperti presiden dan wakil presiden. Tanpa dasar hukum yang jelas, proses tersebut hanya akan menjadi polemik politik belaka. Gibran Rakabuming Raka, wapres termuda yang baru beberapa bulan menjabat, kini berada di bawah sorotan tajam. Sebagian pihak memandang keterpilihannya dalam Pilpres 2024 sebagai buah dari manuver politik elit, sebagian lagi melihatnya sebagai representasi generasi baru dalam pemerintahan. Namun yang jelas, surat pemakzulan ini menjadi ujian awal bagi Gibran dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Di tengah badai politik, publik menunggu bagaimana Gibran akan menjawab. Sekretaris Forum Purnawirawan, Bimo Satrio, menegaskan bahwa pihaknya tidak asal-asalan mengirim surat tersebut. Ia menyebut surat itu memuat 8 poin pandangan hukum dan politik, dan mereka siap menjelaskan semuanya di hadapan parlemen. Kalau DPR mau rapat dengar pendapat, kita siap hadir untuk memperjelas surat tersebut, kata Bimo. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka adalah mendorong proses konstitusional, bukan menciptakan kegaduhan. Isu pemakzulan ini, suka tidak suka, menjadi cerminan arah demokrasi Indonesia ke depan. Mampukah demokrasi kita menyaring mana aspirasi yang murni dan mana yang bermotif politis? Satu hal yang jelas, pernyataan Jokowi menjadi penyeimbang narasi. Ia tidak membela membabi buta, tidak pula menyerang balik. Ia memilih untuk berdiri pada posisi negara hukum, bahwa segala proses mesti mengikuti sistem ketatanegaraan, bukan tekanan opini. Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah peristiwa yang menarik perhatian publik, tetapi pada akhirnya bukan soal siapa yang diusulkan untuk dimakzulkan. Ini tentang seberapa kuat sistem kita bekerja ketika diuji. Tentang bagaimana konstitusi menjadi penuntun dalam pusaran politik yang kadang panas. Jokowi telah menegaskan prinsipnya, ikuti saja sistem ketatanegaraan kita.
Dan itulah kunci dari stabilitas demokrasi Indonesia. Proses, bukan sensasi.